Ibu Bapak, selamat malam. Kita masih tunggu persiapan dari Jemaat Rantai Pau. Kita tunggu beberapa saat. Jadi selain di Zoom ini juga tayang live di channel YouTube-nya Solidio Jemaat Rantai Pau. Kalau mau lihat di YouTube boleh, atau langsung di Zoom juga bisa. Jadi selain di Zoom ini juga tayang live di channel YouTube-nya Solidio Jemaat Rantai Pau. Kalau mau lihat di YouTube boleh, atau langsung di Zoom juga bisa. Jadi selain di Zoom ini kita tayang live di channel YouTube-nya Solidio Jemaat Rantai Pau. Kalau ada yang langganan Toraja TV, TV kabel tayang juga di situ tuh.
live. Kalau ada yang langganan Toraja TV kabel, tayang juga di situ. Live. Dari Jemaat Rantepau. Halo, Susana. Indah, aku Mama Indah. Mana si Tira le? Iya. Mana si Tira anu teh itu? Iya. Ke HP. Malah pula siapa? Iya, Indonesia. Selamat le. Iya. Selamat. Selamat. Alex. Ya. Iya. Ya. Halo Om Papa Indah. Ya. Ya. Selamat. Hai, mana? Anu, mama atau ada? Ya. Ya. Makasih dong. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore semua. Tidak kena tadi. Tapi saya tutup di situ lah layar. Biar kalau ditutup di sini apa? Oh. Jaringan. Ini enggak kan? Bagus. Sore. Halo Om Papa Indah. Mau berbagi sih. Ini. Lepasin saja dari masker ya. Lepas saja masker dari ini. Masker saja. Anu ini saya sudah tunggu dulu. Halo, apa kabar Baitur Rahman, Tante? Bagaimana Om? Sehat-sehat Om? Halo Jakarta. Halo, apa kabar? Wah, puji Tuhan, sehat-sehat semua. Ya, mantap.
Siapa semua yang ada. Halo, Tante Age, apa kabar? Pendeta Ina. Selamat sore Tante, apa kabar? Baik. Apa kabarnya Om, Tante? Iya, puji Tuhan sehat-sehat. Amin. Kakak Nita. Selamat sore Pendeta Petrus. Selamat sore semua. Kumpul semua ambil bunda dan Oma. Siapa yang nanti? Halo. Sore. Ibida. Halo. Sore. Sore. Katik dia mau teteling ke dalam ko yang tiga. Kalau bolak petat pakannya apa kalian janda kok terus itu. Oh di sini di tipe pakannya biar tim sada kok tempe mau digorengan di dalam. Selamat sore Mama Desi. Kecil. Kenapa dua? Ini kenapa? Jangan suara lama. Bu Berta. Mama lima pandita titik. Terima kasih Pak Caktan di mata. Salam semuanya. Halo. Sore, salam. Sehat semuanya. Sehat, salam sehat. Puji Tuhan. Ya. Selamat sore. Tetap kuat. Iya. Gambar rendah. Pendeta. Ini aku, Mama Indah. Ya Tante. Apa kabar Mak Indah? Ya, terbaik. Hehe. Cek. Om Dani. Oh. Iya. Saya nggak mau tadi. Apa namanya? Siapa? Paul Cakra. Itu yang mau pimpinan. Cek. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat berjumpa dalam ibadah virtual pada sore hari ini dalam rangka penghiburan
bersama dengan keluarga almarhum Penatua Dr. Ishak Pairunan. Dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang menghadiri atau mengikuti ibadah virtual pada sore hari ini baik di Zoom ataupun melalui YouTube Solideo Rantepao Channel, dan juga secara khusus bagi keluarga yang juga boleh sempat bergabung pada saat ini dalam rangka bersama-sama memohon pertolongan kepada Tuhan untuk dalam menjalani kehidupan ini, secara khusus dalam menghadapi realitas kehidupan atas berpulangnya orang tua kekasih kita, almarhum Penatua Dr. Ishak Pairunan. Dalam ibadah kita pada saat ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua ibadah yang akan dipimpin oleh pelayan firman oleh Bapak Pendeta Sulaiman Alolinggi dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dan sebagai pemandu liturgi oleh Bapak Pendeta David Tiranda, Pendeta Jemaat Rantepao. Dan yang ketiga, dalam ibadah pun juga nanti ada ucapan belasungkawa yang akan disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Elim, selanjutnya disampaikan oleh pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao, dan terakhir dari perwakilan keluarga. Dan setelah itu acara yang ketiga setelah ibadah, ucapan belasungkawa dari peserta Zoom, dan yang terakhir adalah penutup. Itulah rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada sore hari ini, dan saat ini kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sulaiman Alolinggi dan Pendeta David Tiranda. Kepada kedua hamba Tuhan kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, segenap keluarga yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan diri untuk bersama-sama dalam ibadah penghiburan bersama keluarga almarhum kekasih kita Bapak Penatua Dr. Ishak Pairunan. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita teduhkan hati kita menghadap Tuhan untuk senantiasa meminta kekuatan dan penghiburan daripadanya. Mari bersama yang memungkinkan untuk bangkit berdiri, mari kita berdiri bersama. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku.
keluarga serta Bapak Ibu sekalian, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita mendengarkan dan menghayati litani mengenai realitas kehidupan kita sebagai manusia. Firman Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah mengerti, Allah peduli akan segala perkara dan persoalan yang kita hadapi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita berkata banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita, namun kita percaya bahwa Allah mengerti, Allah peduli akan setiap persoalan kehidupan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan
gumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saat ini kita akan mendengarkan, kita akan merenungkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sulaiman Alolinggi. Dan sebelumnya itu mari bersama kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Engkau tahu dan mengenal setiap hati kami, setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap persoalan yang senantiasa kami hadapi dalam kehidupan ini. Bersama dengan Ibu Kekasih, Oma Freya, Bapak Freya, bersama dengan adik-adik dan semua keluarga. Sungguh kami merasakan kehilangan orang yang kami kasihi dan juga mengasihi kami. Almarhum orang tua kekasih Bapak Penatua Dr. Ishak Pairunan, yang juga sebagai bagian dari rekan sepelayanan kami di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. Namun kami percaya sebagai orang yang beriman bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami ada di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Dan kami pun percaya bahwa kekuatan dan penghiburan senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kekuatan dan kebaikan-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Prosesi pemakaman almarhum kekasih kami yang telah berjalan dengan baik, semuanya karena perkenan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, sebagai penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum kekasih kami, firman-Mu akan diperdengarkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Sulaiman Alolinggi. Ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi kami semua. Engkau memberikan pengertian bagi kami, bagi keluarga dan bagi kami semua. Biarlah sungguh-sungguh kami dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman ini, untuk senantiasa menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan dan menjadi pegangan hidup kami. Bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi berbagai beban, persoalan, bahkan duka yang senantiasa kami hadapi dalam hidup ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Tuhan berkati, berikan hikmat baginya. Biarlah kiranya firman-Mu dapat disampaikan, ditaburkan dengan baik, dan dapat tumbuh dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi keluarga dan menjadi pegangan hidup bagi kami semua. Kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segenap keluarga dan kita semua yang berkesempatan hadir di berbagai tempat dan dipersekutukan secara virtual untuk ibadah pada sore hari ini. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dari pertama Korintus pasal 15 ayat 47 sampai ayat yang ke-58. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 47 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah
dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan, firman penghiburan, firman hidup yang menghidupkan, membawa kebahagiaan bagi setiap kita yang mendengarkannya, memberi kekuatan dan menghibur dalam segala keadaan, dan terkhusus juga ketika kita seperti pada saat ini, secara jujur di hadapan Tuhan dan sesama mengaku sedang mengalami betapa beratnya duka karena kehilangan yang kita kasihi, hamba Tuhan, rekan kerja kita, almarhum Bapak Dr. Ishak Pairunan, yang bagi banyak di antara kita mungkin masih terasa begitu sulit untuk menerima bahwa ia pergi meninggalkan kita hanya beberapa hari setelah ia dirawat di rumah sakit. Mungkin banyak di antara kita, saya satu di antaranya, yang mengalami banyak hal-hal
bisa dibilang luar biasa. Kesan yang tak akan terlupakan di masa pandemi ini. Lebih banyak di rumah, lebih banyak mengerjakan hal-hal yang biasanya atau sebelumnya luput dari perhatian. Saya masih bisa mencatat selama 11 bulan masa pandemi yang kita jalani hingga hari ini, hanya 5 kali saya meninggalkan Toraja, dan hanya 3 kali diantaranya keluar dari Sulawesi Selatan. Lebih banyak di Toraja, lebih banyak di rumah, dan banyak melakukan aktivitas yang tidak seperti biasanya. Beberapa hari terakhir saya sangat terbawa dalam arus yang saya sendiri masih sedang mencari-cari apa gerangan ini, yaitu lebih mengambil waktu untuk berkontemplasi atau untuk merenung, tentang hidup, berkontemplasi atas diri sendiri dan berbagai kenyataan yang berhubungan dengan hidup kita. Dan ketika mendengar kabar opanya Freya sudah berpulang, kontemplasi saya terpusat pada memperhatikan 2 hal, yaitu setiap kali saya mencuci tangan dan kaki yang kotor setelah katakanlah berkebun, mengurus tanaman, saya tak habis-habis kagum dengan kenyataan bahwa tubuh saya yang pada akhirnya akan menjadi debu ternyata tidak bisa bercampur dengan debu, tidak bisa bersenyawa dengan lumpur. Pada akhirnya akan menjadi tanah, pada akhirnya kembali kepada debu. Tapi sungguh menakjubkan, selama masih ada nafas, bagaimanapun dicampur, ia tidak akan bisa tercampur. Andaikan kulit pun tidak ada, nampaknya lumpur tidak bisa bercampur dengan daging kita. Hal yang sama saya perhatikan pada tanaman. Selama ia hidup, ia tidak bisa bercampur dengan tanah. Dan bagian paling menakjubkan dari itu ialah memperhatikan akar. Ia seperti menyatu dan ada di dalam tanah, tapi selama ia hidup, ia tidak bisa bersenyawa dengan tanah. Seperti misteri yang tidak akan pernah bisa kita jelaskan, walaupun tentu saja penelitian ilmiah atau penjelasan ilmiah mungkin tidak sulit juga untuk kita mengerti. Tapi semakin dalam dan semakin jauh kita merenung atas realitas itu, kita sungguh akan sangat terkagum-kagum. Betapa hebat dan luar biasanya Tuhan mencipta segala sesuatunya, baik yang hidup maupun yang mati, dalam arti tidak bernyawa. Sungguh luar biasa, tak terselami.
tak pernah habis untuk direnungi, tak pernah dapat kita jelaskan secara tuntas. Lalu kita menjadi sadar sungguh betapa kita ini sangat mulia, tapi juga sekaligus ingat dan sadar betapa hina dan nistanya kita. Kita menjadi sadar, sangat sadar betapa menakjubkannya kita. Tapi sekaligus pada saat yang sama betapa menyedihkannya. Ketika masih bernafas tak bisa bercampur atau bersenyawa dengan materi apapun. Saat tidak bernafas pun masih butuh waktu untuk proses alamiah oleh mikroorganisme sampai kita menjadi tanah. Dan ya, ada sesuatu yang sangat tidak enak di sana dalam proses pembusukan itu, dalam proses bakteri mengurai kita menjadi tanah. Ada bau yang sangat menyengat. Segenap keluarga yang dikasihi Tuhan, omanya Freya, Papa Freya bersama anak-anak, Erik dan Penti, semua keluarga, kita semua kerabat dan sahabat yang hadir, yang sampai hari ini sungguh merasa betapa berat duka yang ditinggalkan, betapa berat rasa kehilangan itu. Kita butuh waktu untuk lebih ikhlas, dan di dalam waktu-waktu yang Tuhan sediakan itu firman-Nya ini datang. Saat saudara dan saya sedang merenung atas kehidupan yang faktanya kelihatan seperti selalu mengandung paradoks, bertentangan dalam dirinya sendiri. Saat yang sama kita nampak dan terasa begitu mulia, mengagumkan, tapi sekaligus tak bernilai. Saat yang sama kita nampak begitu hebat, luar biasa, tapi juga amat menyedihkan. Dan ketika kita menyadari, melihat ini dalam kesadaran bahwa kita berdosa, sungguh kita menjadi sadar bahwa dosa telah membuat kemuliaan surgawi itu, kemuliaan ilahi pada diri kita sebagai makhluknya yang luar biasa, sirna. Kita menjadi sadar kehilangan kemuliaan surgawi itu menjadikan kita sedang menikmati dan kadang-kadang begitu berbangga-bangga dengan hidup dalam kemuliaan duniawi, daging menurut istilah Paulus. Saya beberapa waktu lalu melihat ada spanduk di depan Rumah Sakit Elim yang mengumumkan bahwa di Rumah Sakit Elim sudah ada spesialis kulit. Saya hubungkan itu dengan perenungan saya beberapa waktu terakhir terkait dengan betapa mengagumkannya realitas diri ini yang walaupun fana, ketika masih bernyawa, ia tidak bisa bersenyawa dengan tanah.
kulit. Selama kita tidak sakit, gatal-gatal atau sesuatu yang lain, nampaknya luput dari perhatian. Biasa-biasa saja. Kulit yang begitu luar biasa menggambarkan bagaimana hebat dan tak terbatasnya kemuliaan Tuhan yang mencipta itu. Ketika tidak ada panu atau gatal-gatal, kudis, biasa-biasa saja. Dan karena biasa-biasa saja, maka nampaknya spesialis kulit itu memang, dugaan saya lebih banyak dipikirkan orang terkait dengan perawatan, arahnya ke kecantikan, bahkan arahnya sampai kepada mengubah penampakan melalui operasi plastik. Tidak tahu berapa banyak kalau di presentasi Batula pira persen tu temuannya madalah kalau dokter kulit. Dugaan saya lebih banyak perempuan. Karena bicara perawatan kulit, rasa-rasanya perempuanlah yang ada di sana. Tapi ketika saya menyinggung ini, saya ingin mengatakan ketika kemuliaan surgawi hilang karena dosa, lalu kita menjadi orang yang hidup dalam pengejaran terhadap kemuliaan duniawi. Kita akan melihat di sana bahwa ciptaan kita sebagai manusia berdosa membawa banyak masalah. Mengagumkan sekali yang bersifat alamiah yang Tuhan ciptakan. Tapi hal-hal artifisial buatan kita sebagai manusia berdosa kadang-kadang membawa kita terlalu jauh, larut dalam keraguan bahkan kesombongan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang apa? Berapa banyak orang, berapa banyak di antara kita yang pada masa pandemi ini menghabiskan waktu untuk berjemur pada jam pirom itu? Jam 10-an ya. Lalu saya ingat betapa sudah puluhan tahun lamanya oleh buatan kita sendiri, hal-hal artifisial yang kita kejar sebenarnya sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita kehilangan kemuliaan ilahi dan mengejar kemuliaan duniawi. Betapa kita sudah lama termakan oleh iklan kulit putih yang menghina kami yang kulit tidak putih. Dan pandemi bilang, nampaknya kulit putih adalah pertanda kita jarang kena matahari. Dan itu berarti mungkin malah tidak sehat. Saya ingat di kampung kelahiran saya ada seorang yang sampai hari ini masih hidup. Pada masa mudanya sampai ia separuh baya, tidak pernah kami melihat dia di kebun atau di sawah mengenakan baju. Jadi yang ada hanya celana pendek, kemudian sarung diikat di kepala. Kulitnya hitam lebam, tapi ia sungguh sehat. Saya tidak mau bilang bahwa dengan begitu kulit putih tidak perlu atau mempercantik diri tidak perlu. Tapi ini untuk mengangkat ke permukaan, menampilkannya di depan mata kita dan merefleksikan realitas hidup kita yang oleh Paulus digambarkan sebagai citra manusia lama yang telah rusak oleh dosa. Manusia yang dicipta dari debu, yang dengan sifat alaminya akan kembali menjadi debu. Menyedihkan kalau semua hanya berakhir sampai di situ. Dan inilah berita penghiburan sejati, bahwa memang ada manusia pertama, dan manusia pertama itu berasal dari debu tanah. Adam dihadirkan di sini
diungkapkan keberadaannya untuk menyatakan siapakah saudara dan saya, siapakah kita manusia. Manusia yang dicipta dari debu, keturunan Adam yang hidup dalam dosa warisan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Tidak ada yang bisa mengusahakan sendiri. Karena solusi atas dosa menurut iman Kristen, menurut Alkitab, hanya pengampunan. Stage atau tahap pertama dari keselamatan. Jadi cara yang umum menggambarkan keselamatan dalam iman Kristen, dan saya kira bisa dilihat juga dalam pengakuan Gereja Toraja. Tahap pertama adalah pembenaran melalui penebusan. Tahap kedua adalah sanktifikasi atau pengudusan, dan tahap ketiga adalah pemuliaan. Pembenaran di dalam pengampunan oleh pengorbanan Kristus, dan selanjutnya pengudusan yang dikerjakan oleh Allah melalui firman dan rohnya, dan nanti pada akhirnya pemuliaan, glorifikasi. Itulah yang digambarkan oleh Paulus dalam pembacaan kita tadi. Kalau dibaca mulai dari ayat pertama pasal 15 ini sampai ayat terakhir, seluruhnya adalah uraian panjang lebar dari Paulus yang menjawab pertanyaan mengenai kebangkitan dari orang mati. Adakah kebangkitan? Bagaimana kebangkitan itu bermakna bagi kita sekarang? Dan pada akhirnya akan seperti apa? Kalau seluruh bagian itu direnungkan, maka inilah jawaban yang memberi kita kebahagiaan ketika perenungan kita mengenai realitas hidup yang tadi saya gambarkan, sungguh mulia tapi sekaligus hina, sungguh hebat tapi sekaligus menyedihkan. Jawabannya adalah Kristus bangkit, dan karena Kristus bangkit sebagai buah sulung, maka kita yang lain yang percaya menyusul akan menjadi sama seperti Dia, dan itu akan terjadi pada saatnya, saat pemuliaan. Paulus menggambarkannya dengan gambaran perubahan secepat kilat. Yang mati akan dibangkitkan, dan kita yang hidup pada saat itu, artinya tidak meninggal, akan diubah. Itu ayat 52. Ketika nafiri berbunyi, terjadilah perubahan itu. Paulus hendak menggambarkan bagaimana yang kelihatannya fana, yang kelihatannya akan berakhir segera dan sangat menyedihkan ini diselesaikan oleh Allah sendiri dengan kasih karunia-Nya yang membawa kita bisa hidup dalam pengharapan bahwa suatu saat segalanya akan diubahkan. Kita bukan hanya keturunan manusia pertama, tapi kita adalah buah yang menyusul buah sulung dari manusia kedua, yaitu Kristus yang berasal dari sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Korintus banyak yang ragu. Setelah pemberitaan Paulus tentang Kristus akan datang segera, ternyata tertunda-tunda. Banyak yang ragu, dan bahkan ada yang sudah murtad.
Banyak pula yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan sarkastik, pertanyaan-pertanyaan yang menghina, yang mengejek tentang iman Kristen yang percaya pada kebangkitan. Banyak yang terus bertanya-tanya, dan Paulus oleh tuntunan Tuhan dalam ilham Roh Kudus menjelaskan ini panjang lebar. Harapannya seperti dikatakan pada ayat terakhir, supaya jemaat tetap bisa berdiri teguh, tidak goyah, dan bisa selalu bergiat dalam pekerjaan Tuhan, yakin bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Panjang lebar penjelasan mengenai kebangkitan Kristus, mengenai apa artinya itu untuk kita di sini, dan bagaimana nanti pada akhirnya kedatangannya kembali, kedatangannya kedua kali. Ada yang tidak suka pakai istilah itu. Saat terakhir di mana nafiri dibunyikan dan semua akan diubahkan. Orang tua yang sangat kita kasihi, Bapak Dr. Ishak Pairunan, giat sampai akhir. Giat sampai akhir. Dan kita percaya ia sudah melihat baik pada masa ia hidup, sekarang dan nanti, bahwa jerih payahnya sungguh tidak sia-sia. Tidak goyah, tidak ragu, tidak tertipu lagi oleh kemuliaan duniawi, tidak mengejar apa yang banyak dikejar oleh orang-orang yang sesungguhnya di mulut percaya Yesus, tapi sebenarnya dalam hidupnya tidak percaya bahwa ia sungguh akan datang kembali. Sebab mereka sibuk untuk mencari kemuliaan duniawi. Itu yang Paulus katakan, betapa malangnya kita. Sangat malang. Ia bahkan mengatakan kita adalah orang yang paling malang kalau hanya dalam hidup ini saja kita percaya kepada Kristus. Kita orang yang malang kalau iman kita kepada Kristus adalah iman yang sesat, iman yang hanya mengharap-harap bahwa ia akan mengubah hidupku di sini, iman yang berharap supaya Kristus memberiku apa yang sebenarnya pada akhirnya bukan untuk melayani tapi untuk selfish, untuk diri sendiri. Dan saya sungguh termasuk satu di antara banyak yang sangat terkagum-kagum dengan yang kita kasihi dan rindukan namun telah pergi, opanya Freya. Giat dalam profesinya sebagai dokter, giat dalam pelayanan kasih, bahkan giat dalam pelayanan sebagai pejabat gerejawi di berbagai tempat. Saya pernah berkunjung ke Biak dan ada orang yang mengantar saya keliling kota sambil menunjukkan karya-karya tangan beliau ketika masih di sana. Gedung gereja. Orang tidak habis untuk bercerita tentang hamba Tuhan ini. Waktu dengar kabar dia sudah pergi, kata-kata yang pertama saya dengar di rumah, Mama Gaby bilang kepada anak bungsu kami, "Wah, nenek dokter sudah tidak ada, Gandhi. Doktermu sudah pergi."
banyak sekali dari kita yang tidak akan pernah lupa, yang masih akan terus merasa kehilangan dalam waktu yang cukup lama. Waktu jenazahnya datang, mampir di sini, kemudian di rumah sakit, di benak saya itu hanya kita semua seperti tidak bisa menahan apapun dalam diri kita, sampai terasa ini bukan lagi suasana COVID. Tak tertahankan, semua mau datang dan coba untuk mendekat. Betapa itulah tanda bahwa hidupnya sungguh tidak sia-sia. Saya pernah cukup lama sesat dalam pemahaman mengenai ayat ini, karena rupanya yang saya tunggu-tunggu mengenai bahwa jeripayam tidak sia-sia itu ialah kalau saya pergi ini, pergi begitu, lakukan ini, lakukan itu, saya dapat ini atau dapat itu. Padahal bukan itu maksudnya. Tidak sia-sia itu artinya apapun yang kau lakukan di dalam Tuhan pasti ada dampaknya. Terasa ada kuasanya yang mengubah. Dan terutama bahwa ini sungguh-sungguh akan berakhir bukan di kematian tetapi di kemuliaan abadi saat Kristus datang kembali. Itu yang mau dipastikan. Jadi orang tuaku, omanya Freya, dan anak-anak serta cucu, kita segenap keluarga. Realitas mengagumkan, luar biasa pada ciptaan Tuhan, terutama kita manusia, telah dirusakkan oleh dosa, tapi juga telah dipulihkan oleh Allah sendiri. Maka penghiburan sejati yang akan membawa kita kuat untuk terus mengiring Yesus dan terus bekerja, tidak goyah, tidak mundur, ialah panggilan surgawi yang mengangkat kita menjalani hidup ini dengan selalu sungguh-sungguh tertuju pada saat terakhir. Saat terakhir kita bukan kematian. Saat terakhir kita bukan di kuburan. Tapi saat terakhir yang kita nanti itu ialah pemuliaan. Saat Kristus datang kembali. Saat nafiri itu dibunyikan dan segala sesuatu diubahkan dalam sekejap mata. Oleh Dia yang sudah menyatakan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan karenanya kita juga dapat berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Salam kasih kepada Ibu kekasih, omanya Freya, Papa Freya, Mama Freya, dan anak-anak, kepada anak kekasih, saudara kita Erik, Fenty. Mari di saat-saat yang masih akan kita jalani dalam rasa kehilangan yang berat, kita terus merenungkan realitas kehidupan kita dengan selalu ingat bahwa kita pertama-tama memang adalah manusia yang berasal dari debu. Tapi di dalam Kristus kita ini sama dengan Dia, berhakikat mulia oleh karena kita lahir baru di dalam Kristus yang berasal dari sorga. Tuhan dimuliakan, dan marilah kita sejenak merenung dalam saat teduh.
Kita ada di dunia ini dilahirkan dalam kemuliaan karena Allah menghendakinya. Kita menjalani hidup dalam realitas sebagai manusia berdosa yang telah ditebus, dan kita mengarahkan hidup ini dalam pengharapan Kristus akan datang kembali. Saat mana kebangkitan dinyatakan secara sempurna, saat mana hidup kita seutuhnya masuk ke dalam keabadian. Di sana kita akan bertemu kembali. Di sana dan ke sana hamba Tuhan, sahabat kita Pak Ishak Pairunan telah mendahului. Ia lenyap dari pandangan mata kita, tapi ia ada selalu dalam hati kita, dalam hidup kita. Biarlah seluruh kenangan kita yang begitu indah dengan dia membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menguatkan, menghiburkan, meneguhkan hati Oma Freya, Bapak Freya, Mama Freya, Erik dan Fenty, bahkan semua keluarga. Hidup yang telah bermakna, yang telah dijalani oleh orang tua kekasih kita, dan pun kematiannya bermakna bagi Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita renungkan bersama, bahwa meski berat tanggungan hidup yang kita jalani, kendati jalan yang kita jalani terjal, ketika kita mengarahkan pandangan kita ke rumah Bapa yang di surga, kita mendapatkan ketenangan dan keteduhan hati, meski berat tanggunganmu. Meski berat tanggunganmu, kendati jalanmu terjal, arahkanlah pandanganmu ke rumah Bapa yang kekal. Tenang dan teguhkan hatimu, teguhkan hatimu, tenang, teguhkan hatimu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita semua, meneguhkan hati kita, secara khusus bagi keluarga yang berduka, kiranya terus dikuatkan dan dimampukan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita masuk ke dalam ungkapan hati, yang pertama akan disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Elim Rantepao. Sebelum kita masuk dalam ungkapan hati itu, kita akan menyaksikan video kenangan semasa hidup almarhum Penatua Dr. Ishak yang telah dirampungkan oleh teman-teman dari tim multimedia Jemaat Rantepao. Setelah video itu kami berikan kesempatan kepada
Bapak Henry Pailan Tandipayung sebagai perwakilan dari Rumah Sakit Elim atau YKGT untuk menyampaikan ungkapan belasungkawa. Kita saksikan video ini secara bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenangan semasa hidup orang tua kita, almarhum Penatua Dr. Ishak Pairunan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pihak Rumah Sakit Elim atau YKGT untuk memberikan atau menyampaikan ucapan belasungkawa. Tadi perwakilan dari Rumah Sakit Bapak Henry Pailan Tandipayung, jika sudah ada di ruang Zoom, kami berikan kesempatan.
Ya, selamat malam. Shalom. Mohon izin Ketua KGT Bapak Henry Pailan ada kegiatan sehingga berkenan dengan itu saya diberikan amanah mewakili beliau. Saya sebagai Sekretaris Yayasan KGT memberikan perwakilan untuk menyampaikan ucapan belasungkawa. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, tokoh-tokoh gereja Toraja, segenap pengurus Badan Pekerja Gereja Toraja yang boleh hadir pada malam ini, jemaat Rantepao, juga keluarga besar almarhum Dr. Ishak Pairunan, spesialis anak, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ibadah penghiburan ini. Pertama-tama kami dari YKGT, segenap Dewan Pembina, Dewan Pengawas, pengurus Yayasan Kesehatan Gereja Toraja, dan manajemen Rumah Sakit Elim Rantepao mengucapkan turut yang berduka cita kepada keluarga atas berpulangnya Dr. Ishak Pairunan dipanggil oleh Bapa di surga. Selama ini Dr. Ishak almarhum dalam dedikasinya di Rumah Sakit Elim Rantepao sudah sangat banyak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak. Seperti di Rumah Sakit Elim sendiri, beliau pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua YKGT dan terakhir menjadi Direktur Rumah Sakit Elim Rantepao pada tahun 2015-2016. Kami seluruh keluarga besar YKGT Rumah Sakit Elim Rantepao sangat merasa kehilangan sosok beliau. Selama ini sangatlah bersahaja di Rumah Sakit Elim Rantepao, baik itu kepada rekan-rekan dokter, tenaga-tenaga medis, baik itu tenaga perawat, bidan. Kalau beliau berada di rumah sakit untuk bercanda atau bercengkerama bersama, beliau sangatlah akrab kepada kami. Saya sendiri kalau bertemu beliau, sekalipun beliau adalah senior, beliau tetap mengucapkan selamat pagi. Kita selalu bersahabat dengan beliau. Dan itulah kami sangat kehilangan. Dan kami dari keluarga besar Rumah Sakit Elim Rantepao mengucapkan sekali lagi kehilangan beliau. Dan untuk itu kepada keluarga besar almarhum Dr. Ishak, terima kasih kepada Dr. Ishak juga. Selama beliau hidup di dunia ini sudah sangat berjasa kepada Rumah Sakit Elim Rantepao. Untuk itu kami berduka cita yang mendalam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan utamanya kepada keluarga besar Dr. Ishak Pairunan, spesialis anak almarhum. Demikian. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kurniawan Rantebombang, Sarjana Hukum, yang telah menyampaikan ungkapan belasungkawa dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak Yayasan Kesehatan Gereja Toraja. Terima kasih sekali lagi Pak. Selanjutnya sebelum masuk ke pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao, kami berikan kesempatan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Musa Salusu. Jika sudah standby di room, kami persilakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya.
secara khusus kepada Mama Dendi bersama dengan anak-anak dan cucu dan seluruh kaum kerja. Atas nama keluarga besar Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahkan keluarga Gereja Toraja, saya menyampaikan turut berduka cita yang dalam. Dr. Ishak ini bukan cuma milik keluarga, bahkan bukan cuma milik jemaat Rantepau, bukan cuma milik Rumah Sakit Elim, tapi milik banyak orang. Masyarakat Toraja luar biasa perannya dalam kegiatan-kegiatan baik di rumah sakit, di jemaat, bahkan keluar kegiatan Gereja Toraja secara keseluruhan. Beliau pernah sebagai Ketua Panitia Pembangunan Panderostre, Gedung Panderostre, Gedung Pemuda, terlibat banyak dalam perayaan 70 tahun, 100 tahun Injil masuk Toraja. Ia telah memberi perhatian kepada pekabaran Injil di pelosok-pelosok, pelayanan sekolah minggu, dan banyak hal yang telah dilakukan. Dan karena itu benar-benar Gereja Toraja merasa kehilangan seorang yang patut diteladani. Dia walaupun dia seorang dokter, tapi dia bisa bergaul dengan anak-anak, dengan pemuda, dengan semua orang, dan susah menemukan orang seperti ini. Bukan tidak ada, tapi saya katakan sulit menemukan orang seperti itu. Sehingga benar-benar kami di Badan Pekerja Sinode, bahkan atas nama Gereja Toraja, menyampaikan rasa duka atas kehilangan seorang tokoh di dalam gereja, di dalam masyarakat. Berikan penghiburan, kekuatan iman dan kesabaran kepada Mama Dendi, anak-anak dan cucu, dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, entah di Toraja, di Makassar, di Jakarta, di mana-mana. Saya tahu keluarga merasakan duka yang dalam beberapa peristiwa akhir ini. Kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Saya kira itu penghiburan kita, kekuatan kita. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih pada Bapak Pendeta Musa Salusu, Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang juga telah menyampaikan ungkapan hati atau ucapan belasungkawa pada malam hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepau. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua RS Abraham Umbas. Dipersilakan. Shalom, selamat malam. Secara khusus ibu dan segenap adik-adik, Mama Bapak Freya bersama seluruh keluarga. Terpujilah nama Tuhan, pada malam hari ini kita masih memperoleh kesempatan untuk bersama-sama saling menguatkan di dalam ibadah penghiburan, khususnya firman Tuhan yang kita sudah nikmati bersama-sama. Sebagaimana firman Tuhan, kemenangan atas maut bagi kita orang percaya. Kami segenap keluarga besar Majelis Gereja Jemaat Rantepau, pengurus organisasi intragereja, segenap jemaat, bukan hanya turut berduka cita, tetapi benar-benar juga merasakan duka cita yang mendalam. Peran dalam pelayanan-pelayanan dari Bapak Diaken Dr. Ishak Pairunan atau Opa Fria ini betul-betul dirasakan.
di tengah-tengah kesibukannya melayani masyarakat, khususnya dalam mengobati para pasien anak-anak yang datang, tetap menyempatkan diri di dalam kegiatan pelayanan, baik di tengah-tengah pelayanan di Majelis Gereja Jemaat Rantepau, bahkan juga di dalam persekutuan-persekutuan ibadah rumah tangga. Khas dari beliau adalah ketika selesai ibadah, istirahat oleh keluarga misalnya, ada konsumsi, setelah doa selalu pamit kepada tuan rumah dan kepada jemaat yang hadir. Hanya mengambil piring kecil atau 1 sendok hanya untuk menghargai tuan rumah dan mengatakan, cucu-cucu sudah menunggu di tempat praktek. Berbagai macam bentuk pelayanan-pelayanan yang dinyatakan di tengah-tengah jemaat. Yang terakhir beliau adalah Ketua Bidang Dana Pembangunan Jemaat Rantepau. Ketua Bidang Logistik sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Bapak Penetua Dr. John Kiang. Yang terakhir ini Ketua Bidang Dana. Tetapi kita sama-sama yakin dan percaya Tuhan akan memakai orang-orang pilihannya kembali juga hadir untuk dapat mewujudkan yang menjadi harapan dan impian Jemaat Rantepau, bahkan seluruh warga Gereja Toraja di mana saja berada. Sebuah tempat ibadah yang benar-benar bisa representatif untuk dapat melakukan ibadah yang lebih baik, lebih benar-benar menyentuh dan tidak saling mengganggu karena sempitnya ruangan. Ibu bapak saudara sekalian dan khususnya keluarga, Oma Freya, Mama Bapak Freya bersama adik-adik, kami bangga kekuatan pelayanan dari Bapak Dr. Ishak ini benar-benar dirasakan oleh keluarga karena kami lihat tegar, kuat, bahkan yakin bahwa kematian itu hanya proses transisi, peralihan dari dunia yang fana, penuh derita, penuh sakit, penuh masalah, ke dunia yang damai sejahtera, Yerusalem baru. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini juga atas nama Majelis Gereja Jemaat Rantepau, segenap pengurus OIG, segenap jemaat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak untuk waktunya, tenaganya, pikirannya, mungkin harus meninggalkan keluarga untuk melayani jemaatnya. Luar biasa. Pelayanan-pelayanan itu kiranya menjadi berkat bagi jemaat, bagi kita semua dan khususnya juga bagi keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Penetua RS Abraham Umbas yang telah mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepau. Sebelum kita masuk dalam ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Freddy Revanio Pairunan, putra almarhum Bapak Penetua Dr. Ishak, kami dapat informasi bahwa keluarga dari Makassar akan menyampaikan kidung penghiburan. Melalui puji-pujian kami, jika sudah standby di Zoom, keluarga dari Makassar kami berikan kesempatan. Setelah itu, Freddy Revanio Pairunan, putra dari almarhum akan menyampaikan ungkapan hati.
Disilakan. Oma Freya, Bapak Freya sekeluarga, Kak Fenty, Adik Eri, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu sekalian, Opa Oma, Om dan Tante Kakak Adik, dan kita rumpun keluarga. Suku kepercayaan yang terkasih. Keluarga dari Makassar bisa open mic. Kepergian orang tua terkasih kita, Bapak Dr. Isak Pairunan, bagi kami keluarga seperti mimpi. Namun inilah kenyataan kehidupan yang tidak bisa kita sangkal. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan Om terkasih, Om Dr. Isak, telah beri berkat bagi semua orang. Itulah kami syukuri bersama, walaupun di tengah-tengah duka cita ini, bahwa ia dipakai Tuhan sebagai alatnya dalam ketulusan hati untuk terus melayani dengan penuh semangat sampai akhir. Banyak kenangan yang rajut selama orang tua terkasih kita hidup. Dan kenangan itulah yang terus hidup dalam hati kita. Sehingga walaupun secara fisik kita dipisahkan, tetapi senantiasa teladan hidup orang tua terkasih akan selalu kita teruskan. Dan karena itu menjadi ungkapan iman kami, bahwa di tengah-tengah pergumulan ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sahabatku? Kelaparan, keteladangan, hakku pun tak sanggup. Apa yang dapat memberikanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku, aniaya penderitaan tak satu, tak satu. Tiada satu pun sepihakku, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Bangun dulu.
Belum mau keluar, tak? Ya betul. Apa dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit penyakit pencobaan tak satu tiada satu pun seperti Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau melindungi, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau melindungi, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada keluarga dari Makassar yang telah menyampaikan kidung penghiburan. Kita percaya semua bahwa dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Selanjutnya ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh putra almarhum Penatua Dr. Ishak, Freddy Revanio Pairunan. Kami persilakan. Shalom. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ibu, para pendeta yang sudah melayani kami keluarga malam ini. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang sudah memberikan waktunya, sudah bersama-sama kami mengikuti ibadah penghiburan ini. Kemudian seluruh handai taulan yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Perkenalkan, nama saya Freddy Revanio Pairunan. Saya anak pertama Dr. Ishak Pairunan SPA, biasa dipanggil Dendi. Nama kecil saya dan biasa dipanggil di rumah Dendi. Makanya Bapak dipanggil dengan nama Bapak Dendi. Bapak pergi meninggalkan kita sudah sekitar 4 hari ya. Saya rasa masih seperti mimpi. Beliau sudah meninggalkan kita, yang mana biasa hari-hari kita lalui bersama beliau itu dari pagi. Beliau itu sudah jam 5, jam 6 pagi itu sudah bangun, berangkat untuk visite pasien yang ada di Rumah Sakit Elim. Kemudian melanjutkan melayani pasien yang datang ke apotek, lalu lanjut ke
Rumah Sakit Kongtiku dan Fatima. Sewaktu beliau mulai sakit di hari, kalau saya tidak salah di hari Kamis, keadaannya sudah agak lemah, sedikit kehilangan kesadaran, kemudian malamnya panas, kami beri obat penurun panas, lalu keesokan harinya sudah sedikit membaik, tapi masih lemah. Pagi-pagi itu di luar kebiasaan, ya yang umumnya biasa orang sakit itu mungkin lebih memilih untuk istirahat karena lemah. Saya nggak sangka kalau Bapak itu mau berangkat untuk visite lagi. Saya mencoba melarang untuk istirahat saja dulu 1-2 hari, tapi beliau menolak. Lalu ya seperti biasa aktivitas dilakukan beliau seperti biasa. Kemudian lanjut lagi keesokan harinya, masih sama juga dengan keadaan yang lemah, masih melakukan aktivitas. Kemudian di hari Sabtu, di hari ketiga, juga masih sama, tapi sudah semakin lemah. Hari Sabtu itu saya lihat pagi-pagi beliau keluar dengan terpincang-pincang, bawa mobilnya sendiri keluar, saya nggak tahu kemana. Baru saya ketahui siangnya bahwa beliau pergi ke ATM, ambil uang untuk disetor ke gereja untuk acara penahbisan majelis di hari Minggu keesokan harinya. Itu sudah sangat lemah. Saya panggil adik saya sore menjelang malam untuk kita melihat keadaan Bapak, kami diskusi, kemudian akhirnya kami panggil perawat dari Elim untuk memeriksa keadaannya. Setelah ada hasil tes swab dan darah, akhirnya kami diskusi dengan dokter dari Rumah Sakit Elim, kemudian kami akhirnya sepakati untuk dilarikan ke Laki Padada, diskusi lagi di Laki Padada dengan keluarga, karena Bapak memiliki beberapa saudara sepupu yang berprofesi sebagai dokter, dan akhirnya kita diskusi dan mengambil jalan terbaik, dilarikan ke Wahidin. Selepas dibawa ke Wahidin, kurang seminggu, Bapak sering melepas masker O2-nya. Mungkin kelihatan tidak kooperatif, tetapi saya rasa itu karena beliau itu orangnya tidak mau merepotkan orang lain. Dia selalu kepingin kembali ke rumah untuk bisa melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Namun kami berdiskusi dengan tante yang juga dokter untuk bisa bagaimana beliau akhirnya mengikuti instruksi dokter. Akhirnya beliau ikuti. Kemudian di hari Minggu akhirnya beliau drop dan tidak sadarkan diri karena saturasinya sudah sekitar 87. Kemudian kami diminta untuk ambil pernyataan akan memasang ventilator. Kemudian saya bersama adik saya, Fenty, kami diskusi, kami ambil keputusan tidak memasang ventilator, dan itu di luar daripada kebiasaan umumnya, karena biasanya pada saat kondisi sudah sesak harusnya dipasang ventilator. Kami melihat keadaan Bapak yang punya semangat, punya spirit. Selama menjadi dokter, beliau sangat menghindari keputusan yang sangat berisiko seperti mendadak, sehingga itu menjadi dasar kami tidak pasang ventilator. Kami berdoa, bergumul, karena kami percaya seluruh orang yang mendukung beliau, menginginkan beliau pulang kembali ke kampung halaman untuk bisa melakukan lagi aktivitasnya. Keesokan harinya saturasinya naik, 1-2 hari saturasi membaik. Namun di hari Rabu saturasi tetap bagus dan naik. Namun di Rabu malam itu tensinya sedikit menurun. Kemudian jam 9-an dada saya sedikit bergetar. Saya bilang, ini ada apa Tuhan? Apakah Tuhan akan memanggil Dokter Ishak? Saya berusaha untuk
menghilangkan perasaan itu dengan bawa mobil masuk ke dalam garasi untuk mengalihkan perhatian. Setelah saya bawa mobil masuk ke dalam garasi, adik saya keluar, Fenty keluar dan menyampaikan bahwa keadaan bapak drop. Saya bilang coba saya lihat monitor yang ada di rumah sakit. Ternyata tensi darah turun cukup jauh, sudah di bawah 80. Saya lupa 80 berberapa, tapi kalau nggak salah sudah sekitar 70-an. Kemudian detak jantung juga sudah 70. Lalu tiba-tiba saturasinya sudah di angka 70. Kemudian kami bergegas untuk ke rumah sakit karena bapak sudah drop saat itu. Hanya beberapa menit, mungkin 3 menit kalau nggak salah. Akhirnya informasi dari perawat kalau bapak sudah meninggal. Mungkin itu sedikit gambaran sejak beliau sakit dan kita bawa ke Wahidin dan akhirnya berpulang. Beberapa hal yang saya ambil kesimpulan tentang bapak kami ini, beliau itu bukan sekedar bapak, yang mana beliau itu seperti guru, teman, senior, karena kami sering bercanda. Dan bukan hanya sebagai orang tua kami, beliau adalah orang tua banyak anak-anak, karena rumah kami selalu terbuka untuk siapa saja yang mau datang bersilaturahmi dengan kami. Kemudian juga kakek buat anak-anak, semua anak-anak kakek, bukan cuma anak saya saja. Selama bergumul dengan bapak, saya melihat bahwa luar biasa dedikasi dan loyalitasnya. Saya sebagai yang muda saja kadang di luar ekspektasi saya melihat bapak saya ini. Melawan penyakitnya itu, dokter penanggung jawabnya saja yang terkena COVID saja menyampaikan bahwa luar biasa fisiknya dokter Ishak di umurnya yang sudah seperti ini. Dokternya saja menyampaikan bahwa dia sempat muntah-muntah darah waktu terkena COVID, tapi dokter Ishak berusaha menahan segala macam penyakit yang ada di tubuhnya. Dia tidak ngomong. Memang itu tipikal bapak saya. Kalau dia sakit, ada keluh kesahnya, tidak pernah dia sampaikan kepada orang. Dia diam. Dan buat dia lebih baik, dia membuat sebuah perubahan yang mana akan menutupi kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi. Pokoknya selalu ya, tidak mikir mau susah atau ada hambatan, tidak ada pernah disampaikan oleh beliau. Pokoknya ya, pasti kita maju. Nah, ini yang mendorong kita sebagai generasi muda untuk belajar dari pengalaman beliau selama masa hidup beliau. Sehingga bagaimana memotivasi kita generasi muda untuk punya dedikasi, punya loyalitas, kinerja yang tinggi untuk menghadapi tantangan ke depan. Melalui momen yang baik ini, saya mewakili keluarga mau mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Pendeta Majelis Jemaat Rantepao, Bapak Ibu Pendeta BPS, pengurus sinode yang sudah mendoakan orang tua kami sehingga kami boleh melewati pergumulan ini. Kemudian Bapak Ibu dokter yang ada di Rumah Sakit Elim, lagi Pak Dada, hingga dokter-dokter yang ada di Wahidin, penanggung jawab dan presiden, beserta perawat-perawat. Tak lupa keluarga besar yang ada di Tanah Toraja, Toraja Utara, kemudian pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja, dan Handai Taulan yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Mewakili keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan atau support yang sudah diberikan kepada Bapak
dan kami keluarga, sehingga di dalam proses pemakaman kita boleh memakamkan Bapak dengan baik. Mungkin ini dari saya. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Sekian. Ya, keluarga serta Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bersama telah kita mendengarkan ungkapan hati dari perwakilan keluarga yang telah disampaikan oleh Bapak Freya, dan kita masih akan mendengarkan satu kidung penghiburan penguatan bagi keluarga yang dilantunkan oleh seorang rekan kerja Bapak Dr. Ishak Pairunan, Ibu Junita Lebang, yang selama ini telah bekerja sama dengan Bapak Dr. Ishak Pairunan selama bertugas di Rumah Sakit Elim. Beliau cukup merasakan bagaimana dekat dan bagaimana pernah bekerja sama dengan seorang Dr. Ishak. Kita akan bersama mendengarkan satu kesaksian pujian penghiburan yang akan dilantunkan oleh Ibu Nita Lebang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekarang tidak ada lagi yang bertanya dengan gayanya yang khas. Malapu siaraka sang maniku. Malapu siaraka ampoku. Umbarasu si kareba. Dengan penuh kasih dan kehangatan, ia katakan itu sebagai bagian perhatiannya.
Dr. Ishak telah pergi kepada Bapa di sorga. Tapi ada satu hal yang ia pegang teguh. Dengan Sang Penciptanya, Yesus pegang erat tanganku. Aku tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Dan aku hidup karena anugerah-Mu. Hidup dan mati ada dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku bangga karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Biarlah kasih-Nya, teladannya dan hidupnya tetap hadir
dalam hati dan hidup kita. Kiranya ibu kekasih anak-anak dan cucu tetap kuat dalam Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dari kami yang mengasihimu, Dr. Ishak. Ya, itulah ungkapan hati yang telah disampaikan oleh Ibu Junita Lebang sebagai seorang rekan kerja dari almarhum Penatua Dr. Ishak yang begitu dekat dengan dokter dan semua perawat yang ada di Rumah Sakit Elim. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Tabita Menggawa. Ibu terkasih, Oma Freya yang ada di rumah, Bapak Freya, Mama Freya, Saudara Fenty, Saudara Erik, ketiga cucu terkasih, Freya, Katlea, Sendaya, segenap keluarga di mana saja berada, bahkan sidang penghiburan, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita satu dalam syafaat ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, Allah yang tetap setia mengasihi, menaungi, menuntun perjalanan kehidupan kami. Di tengah rasa sedih, kehilangan yang amat dalam, atas kembalinya ke pangkuan-Mu Bapa di sorga, orang tua yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, almarhum Penatua Dr. Ishak Pairunan. Kami benar-benar merasakan kesedihan yang tak tertahankan. Namun kami tetap meyakini dan kami sungguh percaya bahwa satu hal yang pasti, kasih setia-Mu tidak pernah lekang meninggalkan kami. Sejak kepergian orang tua yang kami kasihi di Makassar, pengantaran jenazah boleh sampai di Tanah Toraja, bahkan sampai pada pemakaman pada hari Jumat 29 Januari 2021. Sampai pada saat ini kami tetap mengalami dekapan kasih-Mu. Terlebih Tuhan sudah membukakan kami kesempatan yang baik untuk mengalami dan menikmati penghiburan-Mu ya Tuhan. Di dalamnya kami saling menopang, saling menghibur satu dengan yang lain. Melalui puji-pujian penghiburan pada malam hari ini secara bersama, puji-pujian keluarga, solo, bahkan terlebih firman Tuhan, firman penghiburan yang sejati yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sulaiman Alolinggi. Biarlah oleh tuntunan Roh Kudus meyakinkan kami bahwa sebagaimana Kristus telah bangkit sebagai yang sulung untuk semua orang percaya, termasuk orang tua yang kami kasihi, almarhum
Bapak Penatua Dr. Ishak Pairunan yang telah kembali kepadamu, mengalami kasih-Mu yang abadi di dalam Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kepadamu lah kami sandarkan seluruh keberadaan hidup kami, terlebih kehidupan Ibu terkasih, Oma Freya, Bapak Freya sekeluarga, saudara kami Fenty dan Erik, bahkan ketiga cucu terkasih dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Tuhanlah yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, semangat, dan pengharapan untuk menjalani kehidupan ini, bahwa keadaan apapun yang kami alami, satu hal yang pasti bahwa pengharapan dalam Yesus Kristus yang telah berjanji untuk tetap setia menyertai menuntun perjalanan kehidupan kami. Itulah yang Tuhan akan nyatakan di tengah keluarga, orang tua kekasih, Oma Freya, anak-anak cucu, segenap rumpun keluarga, bahkan kami sebagai jemaat Tuhan. Bapa dalam sorga, Engkau tetap mengokohkan kami menjalani kehidupan seterusnya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam kesedihan secara terus-menerus. Mampukan kami untuk menatap hari esok, menjalani kehidupan ini, bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan kami, menuntun kehidupan kami hari demi hari, sehingga di dalam Engkaulah kami meletakkan seluruh kehidupan keluarga, dalam pengharapan bahwa hidup mereka secara khusus Oma Freya, anak-anak cucu, akan senantiasa terarah dalam tuntunan kasih, setia, dan pemeliharaan-Mu. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan malam hari ini. Tuhan karuniakan bagi kami untuk boleh sejenak saling menopang, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain melalui ibadah penghiburan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyandarkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah malam ini boleh kami lewati hingga esok pagi kami boleh bangun menyambut hari baru karunia-Mu, menjalani hidup yang Tuhan masih perkenankan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan malam hari ini. Semua yang boleh mengambil bagian di dalamnya Tuhan memberkati. Kami semua dipakai oleh Tuhan untuk saling menopang, saling menguatkan satu terhadap yang lain. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, kehidupan kami. Kami persembahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sumber kekuatan, sumber penghiburan yang sejati. Tuhan yang selalu mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Oma Freya, Bapak Freya, Mama Freya,
Fenty, dan Erik, serta segenap rumpun keluarga yang kekasih dalam Tuhan. Pergilah jalanilah hidup ini dengan penuh semangat, dengan satu kepastian bahwa kasih Tuhan akan tetap menuntun perjalanan kehidupan keluarga dan akan terus menuntun perjalanan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bukan dengan kekuatanku, ku tak dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Kita nyanyikan sebagai lagu penutup ibadah kita pada malam hari ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku tak dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama segenap pimpinan, rekan sepelayanan dari almarhum Penatua Dr. Ishak Pairunan dan segenap anggota jemaat bersama dengan keluarga merasakan duka yang dialami. Kita percaya bahwa kasih Kristus akan terus menopang
dan menuntun kehidupan kita bersama. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah penghiburan bersama dengan keluarga almarhum Bapak Dr. Ishak Pairunan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Suleman Alolinggi, Bapak Pendeta David Tiranda, dan Ibu Pendeta Tabita Manggawa yang telah melayani pada malam hari ini bersama dengan pemusik Kantoria dan juga Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 1, dan juga secara khusus teman-teman dari tim multimedia Jemaat Rantepau. Tuhan memberkati kita semua dalam tugas tanggung jawab pelayanan setiap hari. Saat ini kita akan melangkah ke acara yang ketiga, ungkapan hati atau ucapan belasungkawa dari Bapak Ibu yang hadir dalam ruang virtual ini, dalam hal ini yang bergabung di Zoom. Di sini kami sudah ada 5 daftar, ada 5 orang yang akan menyampaikan ungkapan belasungkawa atau ungkapan hati. Yang pertama nanti secara berturut-turut saja. Yang pertama, Fenti Indriani Pairunan, putri almarhum Penatua Dr. Ishak Pairunan. Yang kedua, Bapak Pendeta Suleman Batti, kerabat almarhum Penatua Dr. Ishak. Yang ketiga, Dr. Remen Taulabi, Magister Kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Toraja Utara. Yang ketiga, Bapak Pendeta Yohanes Metris dari Gereja Toraja Jemaat Moria Tondon Makale. Dan yang kelima, Ibu Sarlota Beso, perwakilan dari PWKI Cabang Toraja Utara. Secara berturut-turut kami berikan kesempatan. Yang pertama, putri almarhum Penatua Dr. Ishak, saudari Fenti Indriani Pairunan. Kami persilakan. Halo. Tes. Shalom. 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 Shalom juga. Shalom, Fenti. Shalom, Tante. Shalom, Selamat Fenti. malam. Yang kami kasihi, kami banggakan Bapak Ibu Pendeta Gereja Toraja, yang kami kasihi, orang tua, om, tante, kakak, adik, dan saudara sejawat yang lainnya. Selamat malam, shalom. Perkenalkan, saya Fenti, anak kedua dari Dr. Ishak Pairunan. Selamat malam. Terima kasih saya ucapkan mewakili keluarga sudah boleh ikut ibadah penghiburan pada malam hari ini. Saya diminta untuk kasih testimoni mengenai orang tua. Jadi yang saya mau sampaikan malam hari ini dari kacamata saya sebagai anak, bagaimana saya memandang seorang Dr. Ishak Pairunan sebagai ayah saya. Jadi bapak saya itu, sebelumnya saya memohon maaf untuk masa sepanjang orang tua saya, bapak saya hidup sampai akhir hayatnya. Kalau ada kesalahan, baik perkataan, perbuatan, pikiran, tingkah laku dari orang tua saya mewakili bapak saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kiranya dibukakan pintu maaf jikalau dalam masa kehidupan orang tua saya ada salah kata atau mungkin tidak enak di dalam hati, kami mohon maaf. Jadi dari kacamata saya sebagai seorang anak, bapak saya itu
orang yang jarang kalau dibilang untuk serius. Hanya dalam waktu tertentu saja beliau serius. Contohnya mungkin pada saat Bapak lagi serius mengenai PA atau mengenai masalah rumah sakit atau sedang rapat atau mengenai masalah bagaimana beliau belajar tentang pendalaman Alkitab, di situ baru beliau serius. Tapi di luar yang lain itu selalu bercanda, selalu bikin ketawa, selalu bikin sesuatu yang bisa kita jadi semangat karena beliau selalu bercanda. Dan yang beliau tinggalkan buat saya pribadi dan adik-adik saya itu adalah beliau itu adalah sosok yang pekerja keras, bertanggung jawab terhadap keluarga, bukan hanya dalam artian sebagai bapak, tetapi beliau sangat bertanggung jawab untuk keluarga besar kami, baik dari pihak bapak sendiri maupun dari pihak ibu. Jadi sampai akhir hayat bapak saya, beliau sudah menyelesaikan semua beban yang ada di pundaknya. Dan itu membuat saya bangga sebagai seorang anak. Bapak saya bisa menyelesaikan dengan sendiri sampai beliau menyelesaikan akhir hidupnya, selesai semuanya. Walaupun di dalam akhir hayat beliau sakit, tapi saya melihat bagaimana beliau itu sangat berjuang untuk bisa kembali sehat. Karena waktu kami jalan sama-sama Bapak ke Makassar, saya ikut di ambulans bersama Bapak, jadi saya di depan, Pak supir, lalu satu perawat dan Bapak di belakang. Di situ masih sudah sakit, sudah lelah, tapi masih mau duduk 4 kali. Jadi sambil tiduran, duduk lagi. Sambil tiduran, duduk kembali. Itu 4 kali dan saya bilang, Bapak, seandainya kita ini kan buru-buru cepat ke Makassar. Seandainya Pak supir mati, nanti Bapak ketumbuk ke kepalanya atau bagaimana lagi. Akhirnya dia kembali tidur. Dia bilang, lama sekali ini nak. Saya bilang, Pak, Bapak kan tahu kalau kita ke Makassar itu 8 jam baru dia diam. Seandainya ada helikopter, saya kasih naik Bapak helikopter. Tapi ini cuma ada ambulans, jadi kita sabar sampai kita tiba dengan selamat, bisa masuk rumah sakit dan Bapak ditindaki. Di samping itu saya juga berterima kasih untuk seluruh keluarga, terutama Tante Dokter Ina Erwina Tandirerung. Saya dan keluarga terus-terusan minta tolong sama Tante. Pagi, siang, malam Tante minta tolong karena Bapak diisolasi, jadi cuma Tante yang punya jalur yang bisa kami dapat informasi. Jadi setiap saat itu handphone harus ada di tangan, handphone harus dekat-dekat kami. Mati lampu. Mati. Instalasi IC Wahidin, Rumah Sakit Wahidin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan sedikit. Jadi Bapak saya telah pergi, tapi kami bangga sebagai anak-anaknya, Bapak seorang yang penuh tanggung jawab, seorang yang berjuang untuk keluarga, untuk kami, seluruh keluarganya. Yang tinggallah hanya kenangan, yang tinggal hanyalah karya-karya Bapak. Kami akan berusaha untuk meneruskan karya Bapak, terutama
menjadi seorang yang pekerja keras, sama seperti Bapak. Pagi-pagi sudah bangun pergi kerja, kemudian sore harus melayani pasien sampai malam. Begitu pula di ladang Tuhan, Bapak tidak pernah mengatakan tidak, pasti akan iya untuk Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk atensi, untuk perhatiannya kepada masyarakat, keluarga, saudara di Kabupaten Biak, Papua. Di sana ternyata banyak sekali ucapan bela sungkawa dari saudara-saudara kita di Papua. Ternyata bapak saya walaupun 10 tahun yang lalu telah meninggalkan Biak, telah meninggalkan Papua, tapi mereka tetap mengingat jasa-jasa bapak saya. Bapak saya di sana itu dari tahun 90 sampai 2008 beliau mengabdi sebagai pernah direktur rumah sakit daerah Biak Numfor, kalau tidak salah 4 periode. Jadi betul-betul mereka mengirimkan pesan turut berbela-sungkawa dan doa kepada kami dan mengirimkan air mata kepada keluarga kami. Begitu pula dengan jemaat Ebenezer Ridge 1 Biak yang masih mengingat karya-karya bapak saya di Kabupaten Biak Numfor. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita masih bisa berjumpa lagi. Arti Biak adalah bila ingat akan kembali. Selalu bapak saya mengutarakan itu jikalau bertemu dengan masyarakat Biak. Pasti dibilangnya, Biak, bila ingat akan kembali. Jadi kalau Tuhan berkenan, kita bisa bertemu kembali dengan masyarakat Biak Numfor. Bersama Bapak pada saat Tuhan datang, Maranatha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mewakili keluarga Dr. Ishak Pairunan yang setulus-tulusnya. Kalau kami sekeluarga banyak menyusahkan pada saat Bapak sakit ataupun waktu Bapak masih sehat, ada rasa tidak enak di hati atau bagaimana atas perkataan, perbuatan Bapak saya mewakili keluarga, saya mohon maaf, dimaafkan sedalam-dalamnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, terutama kami yang saat ini masih berduka. Tapi saya yakin bahwa kami akan segera kembali menjalani kehidupan kami. Saya masih ingat bapak saya, kalau saya 1 hari saja tidak pergi kerja, pasti beliau tanya, kenapa kok tidak pergi kerja? Alasannya itu pasti tidak masuk akal. Alasan apa itu? Ya sudah, besok kami masih kerja. Jadi bapak saya itu, kalau saya ingat-ingat selalu dari antara kami bersaudara, cuma saya yang perempuan. Bapak saya punya anak itu banyak sekali laki-laki, semua laki-laki. Jadi semuanya itu selalu dimarahin, pasti dapat bagian dipelototin. Jadi tiap hari selalu diskusi, tapi diskusinya suka rada ke samping, akhirnya dia marah dan melotot. Tapi sama saya, seumur hidup saya sampai akhir hayat saya, bapak saya tidak pernah sekali kasih pelotot-pelotot ini matanya sama saya. Beliau sangat sayang sama saya. Jadi ya itulah yang bapak saya bisa tinggalkan buat saya, kenangan-kenangan manis. Ya walaupun sudah pergi, tapi saya yakin Bapak hidup di hati kami semua, di seluruh orang-orang yang sayangi Bapak saya. Saya mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Saudari Venti, putri dari almarhum yang sudah menyampaikan ungkapan hati dan juga sedikit tentang perjalanan hidup bersama dengan orang tua kekasih. Tetap semangat, tetap kuat dalam menjalani kehidupan, yakin bahwa banyak orang-orang yang mengasihi almarhum dan juga keluarga, dan Tuhan akan terus selalu memberkati keluarga. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada kerabat dari almarhum Penatua Dr. Ishak. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Soleman Bati untuk juga memberikan ucapan belasungkawa atau kesaksian hidup bersama dengan almarhum. Silakan Pak Pendeta. Tidak ada, Pak? Ya, baik. Mungkin Bapak Pendeta Soleman Bati ada kendala di persoalan jaringan mungkin atau hal-hal lain, jadi mungkin belum sempat menyampaikan ucapan belasungkawa pada saat ini. Kita lanjut saja ke yang ketiga, Dr. Remen Taulabi, Magister Kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Toraja Utara. Kepada Pak Dr. Remen kami berikan kesempatan. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Malam. Selamat malam kepada kita semua. Ya, kedengaran. Malam. Ya. Terima kasih atas dan yang diberikan kepada kami. Saya selaku ketua mewakili segenap anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Toraja Utara menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas diberikannya waktu kepada kami, dan di sini juga kami akan menyampaikan rasa duka kami dari segenap anggota Ikatan Dokter Indonesia yang telah ditinggalkan oleh seorang sosok yang sangat kami banggakan. Pertama-tama kami menyampaikan bahwa ini adalah masa-masa yang berat bagi kami, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Toraja Utara. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama,
itu kami sudah kehilangan 2 sosok orang tua kami, penasehat kami di dalam organisasi kami. Jadi kedua-duanya telah meninggalkan kami di dalam waktu yang tidak berselang lama. Beberapa saat yang lalu kami kehilangan senior kami, Dr. John Tiang. Tidak lama kemudian kami juga kehilangan senior kami, penasehat kami lain, Dr. Ishak. Jadi ini adalah masa-masa yang sangat berat untuk kami, di mana hal ini harus kami hadapi. Di samping kami pun harus tetap melakukan pelayanan kepada pasien di dalam masa-masa pandemi ini. Tetapi kami tetap yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Tuhan kita. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan di sini bahwa di dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Ishak adalah penasehat kami. Jadi bagi kami beliau adalah seorang penasehat dan sekaligus sebagai guru bagi kami, sekaligus juga orang tua bagi kami, dan sekaligus juga teman buat kami. Jadi bagi kami Ikatan Dokter Indonesia Cabang Toraja Utara, kami sangat-sangat kehilangan, kami sangat-sangat kehilangan 2 sosok, Dr. John Tiang, tidak lama kemudian Dr. Ishak. Selamat jalan senior. Pada kesempatan ini pula saya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku yang mana 2 tahun terakhir kami bekerja bersama dengan beliau. Jadi memang Dr. Ishak ini saya katakan tadi sebagai penasehat kami, sebagai orang tua kami, sebagai rekan kerja kami, dan sebagai teman kami. Saya ingin bercerita sedikit beberapa saat sebelum beliau merasakan sakit. Kalau tidak salah 3 atau 4 hari sebelum masuk rumah sakit, saya bertemu di Rumah Sakit Pongtiku. Ada satu kalimat yang sampai sekarang saya tidak pernah ingat, saya tidak pernah lupakan. Jadi pada saat saya ketemu beliau mengatakan, "Mandasa to ngamik ite, Pak Direktur." Ini yang saya sampai sekarang masih tetap bertanya-tanya di dalam hati, apa maksud perkataan beliau, "Mandasa to ngamik ite, Pak Direktur." Jadi mungkin itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, bahwa walaupun keadaan membuat kita mendasa, tetapi kita harus tetap berserah pada Tuhan untuk melaksanakan tugas. Memang betul, Dr. Ishak itu adalah seseorang yang sangat dedikasi. Pagi-pagi beliau melaksanakan tugas di Rumah Sakit Elim, setelah itu naik di Rumah Sakit Pongtiku setiap hari. Padahal di dalam keadaan pandemi seperti ini, petugas-petugas kesehatan yang sudah lanjut usia sebaiknya bekerja dari rumah. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi almarhum Dr. Ishak. Betul-betul saya dan kami semua anggota ID Toraja Utara sangat kagum dan sangat berterima kasih untuk itu, bahwa kami telah diperlihatkan suatu contoh, suatu teladan di mana kami harus bersikap sebagai seorang dokter. Terima kasih Dr. Ishak untuk memberikan contoh kepada kami semua. Begitupun kalau naik di Rumah Sakit Pongtiku, beliau memang betul-betul sebagai teman. Di dalam komunikasi kami semua di rumah sakit,
beliau selalu menyapa kami, khususnya kepada saya, dia selalu mengatakan Sang Mane. Itu betul-betul suatu hubungan yang betul-betul kami merasa sangat-sangat dekat dengan almarhum. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan, kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku, kemudian kami juga dari Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan duka yang sangat-sangat mendalam atas kepergian penasihat kami, orang tua kami, rekan kerja kami, dan sahabat kami, Dr. Ishak. Selamat jalan senior, sampai jumpa di Yerusalem Baru. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, kami juga menyampaikan duka yang sangat mendalam. Duka ini adalah duka kita semua. Selamat malam. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Tuhan memberkati. Terima kasih dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Toraja Utara yang diwakili oleh Bapak Dr. Remen Taulabi, Magister Kesehatan. Tuhan memberkati. Selanjutnya perwakilan dari Gereja Toraja Jemaat Muria Tondon Makale dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Metris. Kepada Bapak Pendeta kami silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Majelis Gereja Jemaat Rantepao, serta dengan seluruh Bapak Ibu segenap sidang penghiburan yang boleh bersama-sama hadir di ruang virtual saat ini. Lebih khusus kepada segenap keluarga besar almarhum Dr. Ishak Pairunan, dan terkhusus lagi kepada Ibu Kekasih yang sering kami sapa akrab di Muria Tondon sebagai Tanta Mama Dendi dan adik-adik semua beserta dengan cucu-cucu almarhum. Kami mau mengatakan bahwa meninggalnya orang tua kekasih kita, Dr. Ishak Pairunan, ini adalah bagian yang sangat membuat seluruh jemaat Muria Tondon berada dalam duka cita yang sama dialami juga oleh saudara-saudara sekalian, terkhusus kepada Ibu Kekasih, saudara-saudara kami, anak-anak almarhum dan cucu-cucu almarhum. Bapak Dr. Ishak adalah bagian yang sangat dekat dengan jemaat Muria Tondon, yang sangat dekat dengan masyarakat di Tondon, keluarga di Tondon Makale, yang begitu banyak memberi perhatian kepada kami semua, banyak berdiskusi dengan kami, banyak menyampaikan pesan-pesan penting bagi kami, baik untuk pertumbuhan dan peningkatan pelayanan di jemaat Muria Tondon Makale, juga dalam kebersama-samaan kehidupan masyarakat dan keluarga di Tondon Makale di sini. Oleh karena itu kami sungguh-sungguh sekali lagi mengatakan bahwa meninggalnya yang kita kasihi orang tua kita, Dr. Ishak Pairunan, sering sekali kami sapa dengan Om Papa Dendi. Ini betul-betul membuat kami segenap Majelis Gereja Toraja bersama dengan seluruh anggota jemaat Muria Tondon Makale berada dalam duka dan merasa sungguh-sungguh kehilangan orang tua yang banyak memberi perhatian dalam pelayanan di jemaat Muria Tondon. Di akhir-akhir ini sering sekali menelpon kepada kami, menanyakan tentang keadaan jemaat, bertanya tentang keadaan masyarakat, bertanya tentang keadaan keluarga yang ada di sekitar Tondon Makale di sini.
Dan betul-betul ketika kami mendengar bahwa orang tua kita ini mengalami kelemahan tubuh, kami sering berkomunikasi dengan Tante Mama Dendi, juga menyampaikan harapan-harapan dan doa-doa kami bersama dengan harapan bahwa orang tua kita boleh mengalami perawatan dan juga kuat dan diberi kesempatan untuk sehat. Tetapi dalam beberapa waktu kami boleh mendengar bahwa orang tua kita ini telah meninggalkan kita bersama, dan itu betul menjadi berita duka yang sangat dalam bagi kami sekalian. Oleh karena itu, atas nama sekali lagi kami yang cukup banyak mendapatkan kasih sayang, hidup dalam kebersamaan, baik itu jemaat, baik itu OIG, terkhusus kepada kebersama-samaan kami dalam banyak pelayanan-pelayanan di Jemaat Muria Tondon ini. Tidak sanggup kami untuk menceritakan dan sangat panjang untuk mau diceritakan tentang kebersama-samaan dan perhatian pelayanan kepada Jemaat Muria Tondon di sini, yang pastinya bahwa semua tahu, Bapak Ibu tahu, keluarga tahu, Jemaat Muria Tondon sangat sadar betapa orang tua kekasih kita, Bapak Dr. Ishak Pairunan bersama dengan ibu dan anak-anak memberi perhatian kepada Jemaat Muria Tondon, kepada keluarga di Tondon Makale dan juga masyarakat di Tondon Makale. Karena itu doa harapan kami, Tante Mama Dendi, saudara-saudara kami Dendi, adik-adik semua, dan cucu-cucu almarhum, semoga tetap kuat, diberi kekuatan oleh Tuhan, Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Demikian yang kami sampaikan, ungkapan duka kami dari Jemaat Muria Tondon. Selamat malam dan terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Di mana suaranya masuk? Terima kasih Pak Pendeta Yohanes Metris dari Gereja Toraja Jemaat Muria Tondon Makale. Sudah bergabung dengan kita Bapak Pendeta Sulaiman Bati, kerabat dari almarhum. Oleh itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Sulaiman Bati untuk menyampaikan sepatah kata atau ucapan belasungkawa. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan suaranya sudah didengar. Sudah terdengar ya? Bisa didengar? Ya. Oke. Terima kasih banyak karena komunikasi kami dari sini putus-putus. Jadi karena itu mohon maaf tadi kesempatan lewat. Dr. Ishak tidak pernah habis untuk diceritakan. Dan memang amat luar biasa. Ketika masuk di WA saya bahwa beliau telah dipanggil oleh Tuhan, telah dipanggil oleh Tuhan masuk kira-kira jam 10 ya waktu itu. Lalu sejak itu saya sudah tidak bisa tidur sampai pagi karena saya tidak pernah menyangka bahwa beliau akan secepat itu kembali kepada Tuhan. Dan saya punya kenangan yang sangat baik dengan beliau. Satu keluarga dengan mamanya Dendi bersama anak-anak, juga dengan Oma. Kami sejak dulu sangat bersahabat. Dan karena itu bukan saja Mama Dendi, Oma, dan adik-adik kami yang kehilangan, tetapi kami pun sangat kehilangan. Tetapi
Di samping itu juga sama seperti disampaikan oleh adik-adik kami, mereka bangga punya orang tua seperti Dr. Ishak. Saya juga bangga mempunyai sahabat seperti Dr. Ishak. Dan saya ingin mengatakan hidup ini memang jadi berguna kalau kita dibanggakan oleh anak-anak kita, apapun keadaan kita. Kita punya dan tidak punya, tetapi anak kita membanggakan kita, itulah satu kebanggaan hidup terbiasa. Yang kedua, Dr. Ishak ini dimotivasi oleh paling kurang 2 ayat Alkitab. Banyak orang yang berhemat dengan amat sangat tetapi tetap miskin. Dan banyak orang yang berkata tetapi semakin kaya. Dan yang kedua, kemarin dihotbahkan dari kitab. 2 bagian Alkitab itu memotivasi kita untuk hidup dan memberikan hidupnya untuk bermakna. Suatu waktu saya membawa anak saya Fidel asal dari Biak berobat. Langsung dia bahasa Biak. Saya heran, Fidel juga heran, kok bisa? Ternyata beliau itu lama di Biak sebagai kepala dinas. Saya pernah masuk gedung gereja yang beliau bangun di Biak. Kami beribadah hari Minggu di situ dan orang mengatakan ini kenang-kenangan dari Ishak. Dan banyak sekali orang kata anak saya di sini, pasti banyak sekali juga orang Biak yang merasa kehilangan karena kebaikannya. Begitulah kehidupan Dr. Ishak itu kita rayakan malam ini. Dan ia akan tetap hidup di hati kita. Dr. Ishak adalah salah seorang yang terkaya yang dipanggil oleh Tuhan. Dan kekayaannya itu ada karena dinikmati oleh banyak orang. Kata orang pintar, kalau ingin untuk melihat apakah seorang itu adalah orang kaya dan orang besar, maka perhatikanlah waktu dia meninggal dunia. Apakah banyak orang yang merasa kehilangan? Dan itu adalah kekayaan. Dan saya teringat kata-kata yang mengatakan bahwa kita hidup dari apa yang kita berikan. Dr. Ishak telah memberikan apa yang mampu dia berikan. Dan itulah kehidupannya, itulah hidupnya, dan tetap hidup di hati kita. Oleh karena itu, Mama Dendi, Oma, dan semua adik-adik saya, cucu, mari kita menjadi kuat. Oleh karena yang meninggalkan kita adalah orang terkaya. Ia telah memperkaya banyak orang. Dan itulah kebahagiaan saya walaupun saya berduka cita. Selamat buat ibu kekasih, buat oma, dan buat adik dan cucu yang kami sangat sayangi. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan memberikan kehidupan yang sungguh-sungguh sejahtera. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sudah, Fidel.
Terima kasih Bapak Pendeta Sulaiman Bati yang sudah menyampaikan beberapa hal tentang pengalaman hidup bersama dengan almarhum Dr. Ishak Pairunan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari PWKI Cabang Toraja Utara. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Sarlota Beso. Kepada Ibu kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam bagi kita sekalian. Yang kami hormati Ibu Kekasih, Ibu Evi Pairunan bersama dengan anak-anak dan cucu. Yang kami hormati kita Bapak Ibu sekalian, Pendeta, Ibu Pendeta, Majelis Gereja Jemaat Rantepao yang sudah memperoleh acara penghiburan pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh orang tua terkasih Bapak Pendeta Bakti tadi, bahwa barang siapa yang pernah bertemu dengan almarhum Dr. Ishak itu tidak akan pernah habis kita bercerita tentang siapa beliau itu, bagaimana hati dan pikirannya kita bisa baca lewat kata-kata, lewat tingkah laku, dalam canda dan tawa, penguatan yang diberikan kepada kita sekalian. Sama halnya dengan kami sebagai persekutuan Wanita Kristen Indonesia Cabang Toraja Utara, di mana Ibu Kekasih, Ibu Evi menjadi pengurus. Kami sekalian merasa kehilangan sungguh-sungguh atas kepergian orang yang kita kasihi, almarhum Dr. Ishak Pairunan. Beliau adalah contoh hidup dari iman yang berbicara, seperti disampaikan oleh banyak orang, bahwa kehidupan dari almarhum itu akan selalu hidup dalam hati siapa yang pernah berjumpa dengan beliau di dalam kehidupan, baik secara pribadi, dalam persekutuan, dalam kehidupan bermasyarakat dan berjemaat. Saya mengingat terakhir kali bertemu dengan dokter tidak sengaja di Indomaret pada tanggal 9 Januari 2021 kemarin. Pagi-pagi kami bertemu di Indomaret itu, dan ketika kami antri menuju ke kasir, beliau tiba-tiba bercanda dan kami semua tertawa. Dan itulah saat terakhir kali saya secara pribadi bertemu dengan almarhum. Dan kita bisa bayangkan betapa kaget dan seolah-olah hanya bermimpi menyaksikan dan mendengar berita tentang kepergian almarhum menghadap Sang Halik dan Penciptanya. Tetapi sebagai orang percaya, kami selaku teman-teman pengurus dari Ibu Evi, di mana saya sebagai sekretaris dan Ibu Evi pernah menjadi ketua, wakil ketua, kami sangat akrab dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Dan sampai pada saat ini kami selaku semua anggota dan pengurus dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia Cabang Toraja Utara, kami menyampaikan rasa duka kami yang amat dalam bahwa kami kehilangan sosok orang tua penasehat dalam organisasi kami, di mana beliau almarhum itu adalah sosok yang selalu mengayomi kita
dimanapun sebagai organisasi, di dalam gereja dan masyarakat, kita bersama-sama merasa kehilangan, dan untuk itu saat ini dengan penuh rasa duka yang dalam kami menyampaikan kepada Ibu Evi, tetap kuat Ibu, tetap semangat dalam mengemban tugas dan melanjutkan amanat dari Bapak dalam mengayomi anak-anak dan cucu, bahkan dalam tugas-tugas selanjutnya di dalam persekutuan, baik di dalam jemaat, di masyarakat, dimanapun kita berada. Kami menyampaikan ini dengan penuh rasa belasungkawa yang dalam, bahwa keluarga Ibu Evi Pairunan merasakan duka yang dalam ini, dan kami sekalian juga merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kita, akan senantiasa memberi kekuatan kepada Ibu Kekasih dalam melanjutkan tugas-tugas yang almarhum Bapak tinggalkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, dan juga rasa hormat kami kepada Ibu Kekasih. Semoga tetap kuat, teguh iman di dalam Tuhan, menghadapi kehidupan di masa-masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih perwakilan dari PWKI Cabang Toraja Utara, Ibu Sarlota Beso. Tuhan memberkati. Yang terakhir yang dapat kami daftarkan ungkapan hati dari Ibu Anna K. Pairunan, kakak dari almarhum Penatua Dr. Ishak Pairunan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan sepatah dua kata mengenai adik kami, Dr. Ishak. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kami yang tulus kepada pimpinan BPS dan seluruh stafnya, pimpinan jemaat Rantepao dan majelisnya, pimpinan jemaat Tondon dan majelisnya, dan seluruh pendeta-pendeta yang ada di Gereja Toraja yang tentu kenal baik dengan adik kami. Kami bersaudara ada 5 orang. Dan adik kami Ishak ini adalah anak yang keempat terakhir, tapi di belakang itu masih ada lagi adik satu. Waktu kami kecil, yaitu waktu adik saya itu masih berumur 2 tahun, ayah saya meninggal, dibunuh dengan tidak baik, disangka pembunuh. Dan saat itu kami dibesarkan dengan ibu kami, dengan nenek kami, dan akhirnya atas berkat Tuhan kami boleh mencapai pendidikan dan disekolahkan. Dan ini adik saya ini mula-mulanya dia masuk apoteker. Di apoteker itu, tamat apoteker, saya belum ke Bogor waktu itu. Saya bilang, lebih baik kamu masuk SMA. Jadi dia ambil SMA-nya itu 1 tahun dapat ijazah. Dan ijazah SMA inilah yang dia pakai untuk masuk ke kedokteran. Lalu dia ditugaskan ke Ambon. Di Ambon, tidak berapa lama tugas di sana, dia balik. Dia bilang, kakak, saya mau masuk ke kedokteran. Nah, akhirnya itu
ikut tes kedokteran waktu itu, masih tes tes setempat. Ya ikut, akhirnya dia bisa lulus dari ujian dan boleh masuk kedokteran. Sudah dia tamat dokter, dia ditugaskan ke Ternate beberapa tahun di sana. Tapi waktu itu dia juga sudah berkeluarga. Dia di Ternate beberapa tahun. Lalu dia kembali ke Makassar untuk sampai ahli anak. Dan akhirnya adik juga bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Nah, semua itu adalah berkat Tuhan, sehingga kami bersaudara 5 orang, lah bolehlah dikatakan kami boleh berhasil karena pimpinan Tuhan. Bayangkan ibu saya sudah janda, kami itu kecil-kecil masih ditinggal oleh ayah. Dan kami sekolah ya numpang-numpang sama nenek. Dan yang paling berjasa di sini nenek saya itu bilang Tepau. Kami berempat itu tinggal di sana. Kami dibesarkan di sana 2 orang. Lalu datang adik saya dari Parinding karena mereka di kampung, yaitu Dr. Isak dengan Ibu Ludia Konda. Mereka tinggal di sana sama nenek. Saya sudah pergi ke Makassar waktu itu. Akhirnya dia selesai SMP lalu masuk asisten apoteker. Ya begitulah riwayat daripada adik kami, di mana kami sungguh-sungguh merasakan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan akhirnya adik tugas di Biak, 16 tahun barangkali di Biak setelah dia ahli anak. Lalu kembali ke Makassar, membuat rumah yang ditempati sekarang. Dan itulah yang kita lihat sekarang bagaimana keadaan daripada adik kami yang sudah pergi. Kami berdua sekarang tinggal bertiga. Kami rasanya adik kami itu waktu dia dirawat di rumah sakit, saya sudah punya firasat bahwa adik ini tidak akan hidup lama. Tuhan sudah akan memanggil, dia lebih mengasihi kita. Dan akhirnya 11 hari dirawat di rumah sakit Wahidin, Tuhan memanggil dia. Jadi betul-betul kami merasakan bahwa kami kehilangan, tetapi di samping itu bahwa kami tidak kehilangan. Karena Tuhan telah memanggil dia. Tuhan adalah yang memberikan kepada kami, Tuhan juga yang memanggil. Jadi kami menyatakan terima kasih kami yang tulus sebesar-besarnya, yaitu dari Mama Diana, adik saya, dari Mama Baran yang ada di Palu, istri dari adik saya yang sudah meninggal juga, adik saya itu, kemudian istrinya Dr. Isak sudah diwakili tadi oleh anak-anaknya. Lalu ada adik saya lagi, Martin yang berlayar, menyatakan terima kasih kami yang tulus sebesar-besarnya kepada Tuhan atas segala berkat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami. Kami puji dan syukur atas berkat yang telah dinyatakan, yang telah dianugerahkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan puji syukur terima kasih kepada pimpinan BPS bersama seluruh stafnya, pimpinan jemaat dan majelisnya di Jemaat Rantepau, dan juga pimpinan majelis di Jemaat Tondon, dan juga keluarga kami di Tondon, pimpinan majelis dan jemaat di Tondon, di mana mereka betul-betul menyatakan partisipasi yang cukup besar waktu pemakaman daripada adik kami. Saya melihat, saya tidak ikut ke Toraja waktu itu, saya hanya melihat dari HP dan aduh kasihan, sungguh luar biasa partisipasi dari seluruh keluarga yang ada di Tondon, keluarga yang ada di Parinding,
keluarga yang ada di Talung Lipu datang membagi duka bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak kepada seluruh keluarga. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kami seluruh keluarga. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan. Saya cuma punya seorang anak, dan itu yang menyanyi tadi berdua dengan suaminya yang dikaruniai 2 putri juga. Jadi saya sudah punya 2 cucu masih kecil-kecil. Dia sudah berumur 5 tahun dan 3 tahun. Saya betul-betul diberkati Tuhan. Anak saya seorang masuk jadi pendeta dan mendapatkan juga suami pendeta. Itu sungguh luar biasa. Sungguh terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil adik kami dari tengah-tengah kehidupan kami, tetapi kami tetap bersuka cita karena adik kami sudah bersama dengan cucu. Cucu saya yang masih kecil 5 tahun itu berkata, Opa Freya sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Aduh, sungguh luar biasa. Terima kasih kepada seluruh saudara-saudara, kepada seluruh juga kepada kami, tak lupa sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah menyampaikan belasungkawanya pada saat adik kami mampir di gereja Jemaat Rantepao, dan juga kepada pimpinan Rumah Sakit Pongtiku, pimpinan Rumah Sakit Elim, pimpinan Rumah Sakit Paku yang telah bekerja sama dengan adik kami, Dr. Ishak. Kami sampaikan terima kasih. Tentu juga dalam berkontak dengan adik kami itu banyak kekurangan-kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih juga kepada pimpinan Rumah Sakit Wahidin dan dokter kekasih kami Dr. Ina yang sudah berusaha merawat adik kami bersama bapak-bapak profnya di sana dengan para medisnya, tetapi kehendak Tuhan lain. Tuhan lebih mencintai dan memanggil beliau bahwa kembalilah, kamu sudah bertugas di tengah-tengah dunia ini, kamu kembali kepada saya sebagai pencipta kamu, sebagai pemilik kamu. Jadi kehilangan Dr. Ishak sudah pergi, tapi kami keluarga, adik saya Mama Diana, Ibu Konda, tetap sukacita bersama seluruh keponakan kami, Mama Abaran yang ada di Palu, Atto bersama anak-anaknya, pokoknya sukacita di dalam Tuhan. Karena kami yakin bahwa begitu baik Tuhan kepada kami, begitu sayang Tuhan kepada kami. Walaupun adik dimakamkan sampai jauh malam, tetapi semuanya boleh berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan suatu ketika adik boleh diangkat dari tanah dan dimasukkan ke dalam petani jika Tuhan berkenan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada adik saya Mama Dendi bersama anak Fenti dan Dendi bersama Erik, dan adik anak saya Citra bersama ketiga anak. Kami sampaikan tetap bersukacita, tetap berserah kepada Tuhan, karena kalau kita bersama dengan Tuhan, apapun yang kita alami, kita tetap diberi kekuatan, kita tetap diberi sukacita. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah menolong kami dalam perawatan adik kekasih, dalam pemberangkatan ke Toraja, dalam acara di Toraja, secara khusus saudara-saudara kami, keluarga kami di Tondon, nama kampung kami di Tondon namanya Porloktedon, di kami singkatkan menjadi Porte, jadi kayak nama-nama Italia. Jadi kami sampaikan terima kasih kami kepada Mama Rini, Dr. Eta bersama Prof. Tandi sekeluarga, adik-adik kami yang lain. Kami sampaikan terima kasih. Sungguh kami kehilangan, tetapi dirasa tidak ada yang hilang. Kami tetap bersama dengan
adik kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau ada yang salah, kalau ada tidak beres dari ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dokter Anna Kapairunan, selaku kakak dari almarhum Penatua Dr. Ishak. Tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan, Tuhan terus memberkati. Selanjutnya, mungkin ini yang terakhir yang kami yang masuk dalam daftar kami di saat ini, Bapak Insinyur Insan Sosiawan Lepong Bulan, Magister Teologi. Bapak Insinyur Insan Sosiawan Lepong Bulan. Ya, mungkin beliau ada masalah dengan jaringan. Sambil menunggu kami akan kembali memutarkan video kenangan dokumentasi secara singkat dari almarhum Dr. Ishak Pairunan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kami mencoba menghubungi Bapak Insan, ternyata sudah tidak terhubung lagi. Mungkin ada gangguan jaringan atau mungkin ada kesibukan lain yang dikerjakan. Dan dengan berakhirnya pemutaran video dokumentasi kenangan bersama dengan almarhum Bapak Dr. Ishak, demikian jugalah rangkaian acara kita pada malam hari ini, ibadah penghiburan bersama dengan keluarga almarhum Penatua Dr. Ishak Pairunan. Dan sebagai informasi untuk kita semua, dokumentasi ibadah kita pada malam hari ini dari tadi sore sampai saat ini itu bisa dilihat di akun YouTube kami di Solideo Rantepao Channel. Itu bisa di Bapak Ibu, jika ada yang ingin melihat kembali, itu bisa dilihat di sana. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada saat ini, berakhir pula lah kegiatan kita, ibadah penghiburan pada saat ini. Kepada keluarga tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan selalu menyatakan pertolongan, menyatakan penghiburan bagi kita semua. Selamat malam untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Live ya, Bib. Selamat malam semua. Selamat malam. Malam semua. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Ana. Malam. Dan juga Dokter Aris Belante. Dokter. Ya. Semua keluarga, selamat malam semua. Selamat malam. Bunda Eri. Salam penting. Dokter Aris, Dokter Aris Tamping teh. Ya, selamat malam terus seluruh keluarga. Malam Ibu Ana. Selamat malam, Tante. Ya, malam semua. Malam, kakak-kakak. Selamat malam, Bunyi Melo Ibu semua. Ana. Bunyi Melo. Hari Silambi. Ibu Ana. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Om Aris. Korpe. Ya. Apa kabar Om Aris? Selamat malam Bu Pendeta Eri. Selamat malam. Halo Dokter Ina, selamat malam. Selamat malam Pendeta Eri. Selamat malam dengan tugas baru di live Bu Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Di mana? Malam semuanya.